juga akan membahas tentang bahan organik laut, mulai dari asal-usul, perannya dalam siklus karbon dan nitrogen, dan pengaruhnya terhadap kualitas air laut. Video ini disusun sebagai tugas mata kuliah dasar oceanografi. Kami harap dari video ini akan memberikan pengetahuan lebih tentang pentingnya bahan organik laut dalam ekosistem laut. Sebagian besar bahan organik laut berasal dari fitoplankton. Nah, melalui proses fotosintesis, fitoplankton mengubah CO2 dan cahaya matahari menjadi senyawa organik. Hasil dari fotosintesis merupakan energi utama dari mayoritas organisme laut. Sekitar 40-50% oksigen yang ada di atmosfer bumi berasal dari aktivitas fitoplankton. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga ekosistem global. Bahan organik yang dihasilkan fitoplankton ini dikirim ke pantai. Asal-usul bahan organik berikutnya berasal dari proses dekomposisi. Ketika organisme laut seperti ikan, zooplankton atau tumbuhan laut mati, tubuh mereka akan dipecah oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur laut. Proses ini melepaskan POM atau partikel organik serta DOM atau bahan organik terlaut yang kemudian menjadi sumber nutrien baru di kehidupan bawah laut. Dekomposisi ini tidak hanya menghasilkan energi bagi mikroba lain, tetapi juga menjaga agar nutrien tetap berjalan. Dalam siklus karbon laut, bahan organik berperan penting sebagai penggerak utama dalam siklus biological pump. Nah, apa sih biological pump itu? Biological pump itu terjadi ketika fitoplankton menyerap karbon dioksida atau CO2 sebagai karbon organik dan menyimpannya di dalam tubuh mereka. Saat fitoplankton mati, sebagian bahan organik ini tenggelam ke laut dalam. Nah, pergerakan karbon dari permukaan proses ini penting untuk menyimpan karbon dalam jangka waktu yang panjang guna membantu mengurangi CO2 atau karbon dioksida di atmosfer. Selanjutnya, bahan organik terdiri dari dua bahan utama, POM dan DOM. POM yang tenggelam ke dasar laut menjadi salah satu cara laut mengunci karbon selama ratusan hingga ribuan tahun. Sementara itu, DOM yang terlarut mengalami proses oksidasi oleh mikroba dan kembali menjadi CO2. Dengan kata lain, bahan organik menjadi kunci utama dalam keseimbangan karbon antara permukaan, kolom air, dan laut dalam. Selanjutnya ada amonifikasi dan nitrifikasi. Jadi selain karbon, senyawa organik itu sangat penting dalam proses nitrogen. Nah, jadi ketika si organiknya ini terurai, senyawa nitrogen yang ada di dalamnya itu akan juga menjadi amonia. Nah, proses itulah disebut dengan amonifikasi. Nah, kemudian si amonia ini akan juga menjadi nitrit dan nitrat. Terus dalam proses itu disebut dengan nitrifikasi oleh bakteri nitrifikasi. Nah, nitrat yang dihasilkan itu akan dimanfaatkan kembali oleh si fitoplankton itu untuk sebagai nutrien pada tumbuhan. Terus nitrogen identifikasi. Pada kondisi perairan yang rendahnya oksigen, bakteri tertentu melakukan proses denitrifikasi, di mana si bakteri tertentu itu mengubah gas nitrat menjadi gas nitrogen dan dilepaskan ke atmosfer. Alasannya untuk menjaga keseimbangan gas nitrogen di laut agar tidak berlebihan, dan unsur si gas nitrogen ini juga penting dalam pertumbuhan fitoplankton dan hal yang vital dalam produktivitas di laut. Pengaruh bahan organik terhadap kualitas air laut. Bahan organik memberikan dampak positif maupun negatif bagi kualitas air laut. Dampak positif yang pertama, mendukung pertumbuhan mikroba, zooplankton dan organisme lainnya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas primer. Dan ketiga, jadi bagian penting dari rantai makanan dan keseimbangan nutrien. Namun, jika jumlah bahan organik berlebihan, terutama yang berasal dari limbah daratan seperti limbah rumah tangga, pupuk pertanian, industri, menyebabkan eutrofikasi. Limbah-limbah tersebut mengalir melalui runoff atau aliran air sungai yang menuju ke laut. Eutrofikasi menyebabkan pertumbuhan alga berlebihan atau yang biasa kita sebut alga blooming. Kondisi ketika alga mati dan terurai, kebutuhan oksigen meningkat sehingga oksigen terlarut menurun drastis. Kondisi ini bisa menyebabkan hipoksia atau dead zone, di mana organisme laut sulit untuk bertahan hidup. Fenomena ini biasanya ditemukan di wilayah estuari, pesisir, dekat dengan aktivitas manusia.
Sebagai kesimpulan, bahan organik laut berasal dari fitoplankton maupun proses dekomposisi organisme. Bahan organik ini berperan penting dalam siklus karbon dan nitrogen, serta berpengaruh besar terhadap kualitas air laut. Dengan memahami peran bahan organik ini, kita dapat melihat betapa pentingnya menjaga air laut dari pencemaran dan masukan nutrien berlebih. Sekian dari kelompok 2, terima kasih telah menonton video kami.